Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting bagi kita semua dan juga perlu bagi kita untuk diulang-ulang, diingat-ingatkan. Yaitu tentang sabrun jamil, itu sabar yang indah. Ya. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Yang ditafsirkan oleh para ulama, sabar yang indah adalah sabar yang khusus, spesifik, yaitu sabar yang tidak disertai dengan mengeluh. Tidak mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sehingga sabar tersebut menjadi sabar yang indah. Yang sabar yang indah ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ma'arij, ya. Ayat 5 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah wahai engkau Muhammad. Ini perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jamil maksudnya indah. Sabarlah dengan sabar yang indah. Kemudian juga diucapkan oleh Nabi Yakub di dalam dua ayat oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 18 dan surat Yusuf 83. Kata Nabi Yakub alaihissalam, "Fasabrun jamil." Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Kata beliau, maka sabar yang indah, Allah lah tempat minta pertolongan. Dalam ayat yang lain beliau juga mengulangi dengan berkata, fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Dalam surat Yusuf ayat 83. Ya. Maka inilah sabar indah yang mau akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan sabar indah dan bagaimana kita bisa kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan akhlak yang sangat mulia, sabar yang indah. Sebelum kita bahas ada mukaddimah yang saya sampaikan, ya. Pertama adalah urgensi kita belajar sabar. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena banyak hal. Yang pertama, memang kita hidup untuk diuji. Ya. Kita hidup untuk diuji. Allah ciptakan kita hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Bahkan Allah ciptakan alam semesta untuk menguji manusia. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah memang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, bumi ini sebagai sarana ujian. Makanya bumi dikenal dengan darul ibtila. Dunia dikenal dengan darul ibtila. Itu medan ujian. Dan namanya kita diuji, pasti diuji dengan hal yang tidak kita sukai, ya, yang tidak kita sukai. Oleh karenanya kita harus
senantiasa siap untuk bersabar karena ujian akan terus datang silih berganti. Hakikatnya manusia hidup dalam ujian, ya. Saya rasa kita semua sekarang sedang diuji, benar atau tidak? Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan anak buahnya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ujian semua diuji. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Setiap kita pasti sedang diuji. Karena memang kita dicipta untuk diuji. Kalaupun kita sudah lolos dari suatu ujian lantas kita tersenyum, berarti kita sedang menanti ujian berikutnya. Oleh karenanya belajar tentang sabar selalu urgen dalam hidup ini. Ini urgensinya karena kita senantiasa diuji, ya. Betapa sering kita bercita-cita ternyata kandas atau hasilnya malah berlawanan, ya. Yang kedua di antara urgensinya, bahwasanya Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah berulang-ulang untuk sabar. Nabi SAW saja diperintahkan Allah berulang-ulang untuk sabar. Kalau kita lihat di Al-Quran, perintah kepada Nabi untuk sabar sangat banyak. Seperti fasbir sabran jamila, sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Allah berfirman, wali rabbika fasbir, demi Rabbmu maka bersabarlah. Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan kepadamu, itu hinaan-hinaan. Bersabarlah wahai Muhammad. Allah juga berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Nabi saja berulang-ulang, bukan sekali Allah suruh sabar, apalagi kita yang kayak begini. Oleh karenanya kita semua butuh dinasihati untuk sabar. Jangan bilang saya enggak butuh sabar, jangan. Pernah ada orang kasih pertanyaan sama saya, Ustaz, tolong nasihati saya sedang diuji, tapi jangan bilang sabar. Nabi saja disuruh sabar, kamu enggak mau disuruh sabar gimana? Ya, kita hidup ujian, ya. Walaysa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Kata Al-Mutanabbi, ya. Tidak semua yang diinginkan oleh seorang hamba terpenuhi. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan nahkoda kapal. Hidup ini betapa sering, ya ada yang kita suka cita-cita dapatkan, tapi banyak yang tidak sesuai. Karena memang Allah ciptakan kita untuk dipuji sehingga kita memposisikan diri kita untuk siap diuji. Oleh karenanya, saya bilang di antara urgensinya kita belajar karena kita harus sering dinasihati tentang sabar. Kemudian di antaranya sabar ini adalah banyak disebut dalam Al-Quran, ya. Sekitar 90 kali sabar disebutkan dalam Al-Quran. Dan seandainya disebut sekali saja, maka sudah urgen. Ada amal soleh cuma disebut seperti tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya. Disebut berapa kali saja. Ya. Bertahajudlah di malam hari. Qumil laila illa qalila, ya. Beberapa kali disebut salat malam sudah menunjukkan tentang agungnya salat malam. Bagaimana lagi 90 kali disebut tentang sabar. Sabarlah, banyak sekali. Karena itu kita berusaha untuk
bersabar, mengaji tentang sabar agar kita bisa mengamalkan ibadah yang sangat agung yang Allah sebut dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Kata Imam Ahmad, dzukira sabar fi nahwi tis'ina mawdhi'an minal Quran. Sekitar 90 tempat di Al-Quran disebut tentang sabar. Taib ini yang pertama, kita belajar tentang sabar, apalagi mungkin kita melewati hari-hari sulit, seorang diuji dalam kehidupannya, maka jika dia bersabar, maka dia akan bahagia. Yang kedua, muqaddimah tentang makna sabar. Makna sabar. Sabar secara bahasa, secara etimologi berasal dari sabara, ya. Maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan, menahan. Ini ada yang maknanya juga dham, menggabungkan, ada namanya syiddah, juga keras, tetapi makna dasar adalah menahan, al-habsu. Oleh karenanya makna sabar secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, yaitu al-habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Apa yang perlu ditahan? Badan misalnya, tangan, banting sana, banting sini. Siapa yang ketika dikena musibah, kemudian dia lempar sana, lempar sini, berarti dia tidak sabar. Kenapa dia tidak bisa menahan tangannya? Terus menahan lisan, jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seperti orang an-naihah. Kata Nabi SAW, an-naihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi, wanita naiha yang meratapi kematian, anaknya meninggal kemudian dia meratapi, dia mengatakan, kenapa kau pergi wahai anakku, ya Allah, kenapa kau ambil anakku, ya Allah, anakku sangat soleh, kenapa diambil, ya Allah. Dia meratapi, nangis-nangis, angkat-angkat suara, namanya naiha, yaitu kesedihan yang disertai dengan teriakan, angkat suara. Ini tidak sabar dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita yang naiha meninggal, kemudian tidak sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari cairan logam yang panas, dan juga digunakan mantel yang membuat kudis tubuhnya. Itu disiksa. Kenapa? Dia tidak bisa menahan diri. Jadi sabar itu menahan badan, menahan lisan, juga menahan hati. Menahan hati. Jangan sampai kemudian marah-marah sama Allah dalam hati. Ya Allah, kenapa kau ginikan aku? Ya Allah, ini namanya dia tidak tahan apa? Hatinya. Jadi makna sabar itu menahan apa yang ditahan? Anggota tubuh. Kemudian apa tadi? Lisan, apalagi ya? Hati. Dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak sabar. Dia pukul-pukulkan kepalanya di tembok, dia jambak-jambak rambutnya. Ini orang tidak sabar. Maka orang ini berdosa karena tidak sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mukaddimah. Sekarang kita akan bahas tentang sabar itu sendiri ya. Baik, paham? Paham insyaallah? Kita lanjut. Jenis-jenis sabar. Sabar ditinjau dari ada berapa tinjauan ya. Tinjauan pertama itu tergantung amalnya, tergantung model amal. Maka sabar ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah
as-sabru an maksiatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dengan musibah. Maka ini di antara jenis-jenis sabar. Kebanyakan kita hanya fokus pada jenis sabar yang ketiga, ya, padahal sabar ada yang lain. Di antara sabar, sabar salat berjamaah di masjid, sabar untuk bangun salat malam, sabar untuk puasa sunnah, sabar untuk bersedekah, sabar untuk menyambung silaturahmi, sabar untuk ngurus anak istri, sabar berbakti sama orang tua, banyak sabar. Ini sabar dalam jalan ketaatan, dia butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar untuk tidak mendengar musik-musik, sabar untuk tidak nonton film Korea, sabar untuk tidak melihat yang haram, sabar tidak minum khamar. Banyak. Kalau ibu-ibu sabar untuk tidak mengangkat suara di hadapan suami, ya ini butuh kesabaran karena itu maksiat. Banyak hal ya. Dan yang biasanya kita bahas tentang ini, sabar ya dalam menghadapi musibah-musibah. Jadi ternyata sabar ditinjau amal, ada 3 amal. Ada amal meninggalkan maksiat, ada amal menjalankan ketaatan, ada amalan dalam menghadapi musibah. Ini pembagian pertama, tinjauan pertama. Tinjauan kedua, keterkaitan sabar dengan Allah. Jadi sabar itu sendiri bisa dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru billah, sabar dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya yakinlah engkau tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Yakinlah engkau tidak bakalan sabar yang benar dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Ini sangat penting sekali ini. Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maknanya sabarlah dan kau tidak bakalan bisa sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl 127, An-Nahl 127, perhatikan, banyak orang sabarnya tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena dia ketika sabar dia mengandalkan kecerdasannya, dia mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia mengandalkan pengalamannya. Ini sabarnya tidak lama. Suatu saat dia akan jatuh terjungkal. Kenapa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Seorang bersabar tentunya dia mengerahkan pikirannya, dia berfikir, dia merenungkan ayat-ayat Allah, dia tahan dirinya, tapi dia harus bersandar kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak bakalan bisa bertahan lama. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Itu namanya as-sabru billah. As-sabru billah. Mungkin dia bertahan setahun, tahun kedua dia enggak sabar. Bagaimana Nabi Ayub bisa sakit 7 tahun bisa sabar? Karena dia sabar karena Allah. Bagaimana Nabi bersabar diintimidasi oleh kaum musyrikin sekian lama? Karena dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh bisa bersabar 950 tahun? Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dengan kaum yang kurang ajar sampai 950 tahun. Namanya sabru billah. Yang kedua namanya as-sabru ma'allah atau as-sabru lillah, itu bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah.
Kata Allah, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dalam surat Al-Mudaththir. Demi Rabbmu maka bersabarlah. Demi Rabbmu bersabarlah. Ini lebih penting daripada yang pertama. Jenis yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub, wallahul musta'an. Kepada Allah tempat kami bertolong. Agar bisa sabar. Yang kedua, mengenai tauhid, ibadah ini tauhid. Ibadah hanya untuk Allah. Yaitu ketika kau bersabar bukan cari muka, bukan riya. Kenapa? Ada orang yang sabar tapi dia posting sabarnya. Dia ingin cari pujian manusia. Ini sabarnya enggak dapat pahala. Karena sabar adalah ibadah, harus dilakukan karena Allah. Tidak usah dia cerita-cerita pamer, saya sabar terhadap suami saya. Saya sabar terhadap istri-istri saya. Saya bersabar terhadap anak buah saya bersabar terhadap kawan-kawan saya. Tidak usah cerita. Kecuali memang urgent, mungkin ada yang perlu disampaikan. Karena itu ibadah kepada Allah. Saya bersabar karena ngurusi orang tua saya. Ngapain cerita-cerita orang? Berbakti sama orang tua ibadah yang sangat agung, bukan untuk kau pamerkan. Maka sabarmu karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sebagian orang dia sabar tapi bukan karena Allah. Dia sabar karena enggak enak omongan orang. Itu bukan karena Allah. Sabar ya daripada diomongin orang. Sabar ya daripada dihina orang. Sabar ya itu namanya karena manusia, karena dunia. Yang kita inginkan seorang sabar karena Allah. Itu namanya as-sabru lillah. Kata Ibnu Qayyim ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dua-duanya ibadah. Yang pertama terkait dengan tauhid as-sabru billah, terkait dengan tauhid rububiyah. As-sabru lillah terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Dan tujuan kita dalam perintah Al-Quran fasbir, basfir, fasbir, bersabar adalah ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah, bukan riya, bukan untuk pamer, bukan cari muka, untuk cari followers, bukan. Apalagi untuk mencari belas kasih manusia, ngemis kepada manusia, enggak. Kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabru lillah. Yang ketiga ada istilah yang ketiga namanya as-sabru ma'allah. Yaitu seorang berputar sesuai dengan takdir Allah. Dia jalani sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha dengan keputusan Allah. Dia bersama Allah, mengikuti kehendak Allah. Allah takdirkan begitu, dia ridha. Allah takdirkan dia gini, dia ridha. Dia tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Namanya as-sabru ma'allah. Sabru ma'allah. Ini di antara jenis-jenis sabar. Faham? Yang berikutnya, yang ketiga, tingkatan sabar. Tuh. Tingkatan sabar. Yang pertama haram, yaitu tidak sabar. Atau disebut dengan al-jaza kalau bahasa Arab. Jaza, tidak sabar. Ciri-cirinya dengan lisan, anggota tubuh, atau dengan hati. Marah sama Allah. Ya Allah, marah sama Allah. Allah takdirkan dia marah sama Allah. Ini namanya tidak sabar. Atau dengan lisan dia protes. Atau dengan badan dia banting sana, banting sini. Ini namanya tidak sabar. Yang kedua, sabar. Menahan diri. Menahan diri. Meskipun berat. Meskipun ada dia apa namanya? Berat. Dia tidak suka. Dan dia tidak suka. Dan tidak suka kondisinya. Ini kebanyakan kita seperti itu. Namun ini derajat yang paling rendah. Ini wajib. Wajib. Ini haram. Yang pertama haram. Meskipun kita enggak suka, kita sabar. Karena Allah. Kita tahu enggak suka. Siapa yang suka? Suaminya ternyata kurang ajar. Siapa yang suka? Suaminya ternyata suka mukul. Enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka? Suaminya tidak kasih nafkah. Enggak suka. Siapa yang suka istrinya suka ngomel, enggak ada tapi dia apa?
Sabar. Dia enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka orang tuanya suka ngomel, dia enggak suka. Siapa yang suka anaknya nakal, dia enggak suka tapi dia sabar. Dia enggak suka tapi sabar. Ini derajat wajib. Berikutnya lebih tinggi ridho. Ridho. Ridho itu apa maksudnya? Ridho dengan keputusan Allah. Dia tahu memang tidak baik tapi ini terbaik buat dia. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan pilihan Allah kepada dia. Dia ridho. Ini derajat lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Sehingga dia tidak benci kondisinya. Dia tidak benci kondisinya. Bedanya dia tidak benci dengan kondisinya. Dengan kondisinya. Dia tetap berusaha tapi ya sudahlah. Apa yang Allah ya sudah ini sudah Allah saya jalani. Dia jalani dengan ridha. Ini tingkatan lebih tinggi, maka ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Kita yang penting sabar. Meskipun tidak suka itulah sabar, itulah pahala. Tidak boleh sampai dengan ridha. Di antara bedanya ridha dengan sabar, dia tidak harus berubah kondisi. Dia tidak harus berubah kondisi, dia sabar santai aja. Dia tahu ini ujian hidup dan dia jalani aja. Tapi tidak semua orang bisa mencapai derajat ridha. Ini tingkatan-tingkatan sabar. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Paham? Berikutnya sabar yang sedang kita bahas adalah sabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar indah. Atau sabrun jamil. Apa sabrun jamil? Adalah sabar yang tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh hanya kepada Allah. Kepada Allah. Mengeluh bukan protes, tapi mengeluh untuk mencari solusi. Bukan protes, tapi cari solusi. Oleh karenanya dipraktekkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. 2 kali dia berkata fasabrun jamil. Pertama ketika kakak-kakaknya Yusuf lapor mengatakan tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisi bidamin kadhib qala bal sawat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Jadi kakaknya bawa Yusuf, kemudian Yusuf dibilang dimakan oleh serigala, padahal Yusuf dijual jadi budak, uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub, sungguhnya Yusuf dimakan serigala. Dan mereka menangis. Mereka berbohong, bersandiwara. Akhirnya ayahnya berkata, "Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun." Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allah menjadi penolongku atas apa yang kalian ceritakan. Itu dia tidak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, tapi dia hanya bisa bersabar. Makanya dia tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia hanya sabar. Tapi dia mengatakan wallahul musta'an, Allah penolongku. Sini lihat bagaimana Yakub alaihissalam mengatakan saya sabar yang indah dan Allah yang menolongku. Kemudian kejadian ujian berikutnya Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga dituduh mencuri sehingga ditangkap, tidak pulang lagi. Ujian berikutnya anak yang dia cintai kedua juga ditahan di Mesir. Saat itu dilaporkan kepadanya. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. 3 anaknya tertahan. Maka dia berkata, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Minta tolong lagi kepada Allah. Semoga Allah mendatangkan ketiga anakku kembali kepadaku. Jadi dia menyertakan sabar yang indah dengan minta tolong kepada Allah. Pada ayat pertama, ayat 18 dia mengatakan Allahul musta'an. Allah tempat mohon pertolongan. Pada ayat kedua dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka bagiku. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata, innama ashku
bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan, aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulaan aku hanya kepada Allah. Ini sabrun jamil. Tidak mengeluh kepada manusia tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah bukan mengatakan, ya Allah kenapa kau ginikan aku? Protes enggak, ya Allah angkat penderitaanku. Ya Allah hilangkan penderitaanku. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Kata seorang penyair, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah maka bersabarlah. Dengan sabarnya orang yang mulia, sungguhnya Allah lebih baik bagimu. Wa idza syauqauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Sebaliknya jika engkau mengeluh kepada anak Adam tentang kesulitanmu, hakikatnya engkau adalah mengeluhkan Allah kepada anak Adam tersebut. Kau mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Perkataan indah. Ya. Saya ulangi. Penyair berkata, wa idza taradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sungguhnya dengan cara sabar yang mulia maka Allah lebih mulia untuk engkau. Allah lebih baik untuk engkau. Itu hasilnya akan indah kalau kau bersabar karena Allah. Sebaliknya, wa idza syakauta ila bani Adam fa innama, kalau kau mengeluh kepada anak Adam, curhat sedikit-sedikit, curhat sama orang sampai orang kasihan lihat kita dan atau bosan dengar curhatan kita. Fa innama, sungguhnya apa? Tashkur rahim ila alladzi la yarhamu. Sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada yang Maha Penyayang kepadamu, kepada zat yang tidak sayang kepadamu. Kenapa kalau kita mengeluh, kita hakikatnya sedang mengeluhkan takdir. Fulan, saya begini, seakan-akan kenapa sih Allah ginikan saya? Bisa bantu saya enggak? Sebaliknya, keluhkan manusia kepada Allah, bukan keluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil itu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sabrun jamil, kadang sabrun amburadul. Kadang dia, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban. Datang ke rumah banting sana, banting sini. Pembantu diomel-omelin. Semua jadi korban. HP yang enggak punya salah dibanting. Istri kalau bisa dibanting, dibanting juga. Orang ngamuk semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ini pahalanya besar. Oleh karenanya, inilah hakikat sabrun jamil. Maka di penghujung kajian ini sudah penghujung sekarang. Saya akan menyampaikan sekitar 10 poin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain tentang bagaimana cara engkau bersabar. Kita baca, boleh? Boleh tidak? Boleh. Baik, sekarang kita bahas kiat-kiat bisa sabrun jamil. Nasihat Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Wa sabru 'alal bala' yansha'u min asbabin adidah." Sabar atas musibah bisa muncul dari beberapa sebab-sebab berikut ini. Yang pertama kata beliau, syuhudu jazaiha wa thawabiha. Ingat pahalanya yang sangat besar. Antum mau banting HP, pahala hilang. Enggak. Udah telepon istri. Kenapa? Enggak, I love you. Kita marah-marah, pahala hilang. Repot. Pahala hilang. Apalagi hantaman pertama, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya ketika hantaman pertama, sampai Nabi namakan dengan sodmah, hantaman. Kayak kita dihantam terus kita suruh sabar.
Ini yang berat. Kalau sabar setelah setahun ya semua orang bisa. Hantaman pertama itu yang sama. Karena di situ pahalanya sangat besar. Justru yang pertama kali ketika kita dihantam. Situ yang paling berat. Dan kaidah mengatakan semakin pilu semakin besar pahala. Ingat ibu-ibu, semakin pilu semakin besar apa? Pahala. Bapak-bapak juga. Semakin pilu semakin apa besar pahala. Sampai Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar. Sungguhnya pahala orang sabar tanpa hitungan. Pahala orang sabar tanpa hitungan. Yaitu keluar dari kaedah bahwasanya satu amal 10 kali lipat. Keluar dari kaedah itu. Keluar dari kaedah itu. Apalagi seorang diuji dengan berbagai macam ujian. Dalam satu waktu. Diuji dengan berbagai macam ujian. Betapa banyak pahala dia dapatkan. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan kawannya. Fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu diuji dengan sekian ujian dan dia sabar. Masya Allah. Oleh karenanya, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Di antara dalil juga akan hal ini, di antara praktek sabar adalah memaafkan. Memaafkan itu sabar plus. Sabar plus. Allah mengatakan apa tentang orang yang memaafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, kalau kau ingin balas boleh balas, tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, ajruhu 'ala Allah, yaitu pahalanya di sisi Allah. Allah siapkan pahala spesial bagi orang yang sabar dan memaafkan. Kita kalau marah, rugi pahala kita hilang. Kita marah udah marah, aduh enggak, janganlah. Saya sabar. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Ini sekarang Allah kasih kesempatan saya itu pahala. Tinggal saya dapat pahala atau tidak. Mau diraih atau tidak. Kalau mau diraih, jangan marah. Maafkan. Kalau kita begitu ngomel, selesai. Tidak ada sobrun jamil. Hilang. Begitu ngomel, pahala hilang. Rugi. Antum kalau itu, gitu aja cukup. Sabar. Tapi antum ngomel marah-marah, selesai. Maka yang pertama kata Ibnul Qayyim, agar kamu bisa sabar, ingat pahalanya yang sangat besar. Bahkan saya pernah ada ceramah, saya mengatakan sabar adalah ibadah yang teragung. Sabarlah ibadah yang teragung. Oleh karenanya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling banyak ujiannya. Kemudian dijadikan sabar oleh Allah. Allah pilihkan ibadah yang terbaik bagi seorang, ibadah sabar. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidak ada seorang pun diberi karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau ada orang diberi sifat sabar, dia panen pahala sebanyak-banyaknya. Tapi itu susah. Kalau teori gampang. Praktek sangat berat. Yang penting kan kita teori dulu. Ini sekarang lagi teori. Nanti diingat-ingat. Dan ini perlu latihan sampai kita sabar. Sampai biasa. Sudah terbiasa. Qadarullah. Sedikit-sedikit qadarullah. Ini yang pertama. Agar kita sabar. Yang kedua. Syuhudu takfiriha lisayyi'at wa mahwiha laha. Ingat bahwasanya jika sabar terhadap musibah akan menghapus dosa-dosa. Sejauh mana kita sabar, sejauh itu dosa-dosa kita diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabal muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim apapun yang tidak dia sukai. Keletihan, sakit, gelisah, kesedihan, kekhawatiran, dizolimi orang,
sampai duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita ingat itu, ya Allah betapa banyak dosa kita dihapuskan. Betapa banyak dosa dihapuskan. Kita dizalimi orang, ya Allah betapa banyak dosa kita dihapuskan. Uang kita diambil orang, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Bukannya kita boleh berusaha ngelapor, tapi kita sabar. Sabar, ingat, sabar itu bukan berarti pasrah tidak berbuat, tapi sabar. Ada orang pencuri, Pak, lepaskan saya, sabar, pahalanya besar. Enggak, saya sabar, tapi saya tangkap kau. Sabar bukan berarti pasrah, enggak. Tapi sabar, pahalanya besar. Dosa-dosa diampuni. Bahkan seorang terkadang Allah kasih gelisah dia, kasih sedih dia, kasih gundah gulana, kasih khawatir, ternyata dosa-dosanya berguguran. Dosanya berguguran. Sampai Rasulullah bersabda, "Wala yazalul bala bi ahadikum fi malihi wa nafsihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah." Senantiasa Allah berikan musibah kepada seorang terus-menerus mengenai jasadnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Kenapa dia ditimpa dengan musibah-musibah? Kenapa ikhwan dan akhwat? Karena kita ini sering bertobat, tobatnya tobat tidak benar, tobat sambal kata orang. Kita istighfar tapi kita tidak meresapi istighfar kita. Dan masih banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari kalau itu dosa sehingga kita tidak istighfar. Contoh satu saja saya bilang dosa, melihat aurat wanita terbuka. Kita sering lihat di medsos ada pembawa berita wanita terbuka auratnya. Banyak, tapi kita tidak istighfar karena kita enggak biasa. Nah, ada cara Allah agar dosa kita diampuni. Di antaranya dikasih apa? Musibah. Jika seorang bersabar, selain diampuni dosa-dosa, diangkat derajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita bersabar, kata Ibnu Qayyim, syuhudul qadari sabiqil jari biha wa annaha muqaddaratun fi ummil kitabi qabla an tukhlaq fala budda minha fajaza'uhu la yaziduhu illa bala'an. Ingat, ini semua takdir. Semua takdir tidak bisa dihindari. Jika tidak sabar, semakin parah. Kita sudah tahu semua yang terjadi. Kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah wujudkan, sebelum Allah eksekusi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Buat apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan kesuksesan yang kalian dapatkan karena semua sudah ditakdirkan. Kita kalau terkena musibah, kita enggak bakalan menghindar. Makanya dia mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang ditakdirkan menimpamu kau tidak bisa menghindar, dan apa yang ditakdirkan melesat darimu tidak akan mengenaimu. Ini keyakinan seorang mukmin. Ketika terkena musibah, ya sudah, ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Semua takdir kita sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan? Wallahu alam. Sebelumnya 50.000 tahun Allah catat, semuanya sudah tercatat. Makanya sering bilang kalau ada istri ngomel suami, kita bilang, "Sayang, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi." Sudah tercatat. Dan ingat, kalau sudah dicatat di takdir, sudah terjadi, berarti jatah musibah kita berkurang. Seandainya engkau hidup sama seorang istri, ditakdirkan seumur hidup kau akan diomelin 2000 kali. Ketika hari itu kau diomelin 2 kali, berarti tinggal berapa? Tinggal 1998. Alhamdulillah jatah udah berkurang. Jatah udah berkurang. Kalau kita sakit ini, alhamdulillah berarti jatah sudah berkurang. Ada jatahnya Allah catat, sudah mulai berkurang. Dan kita tidak bisa menghindar, mau kemana pun tidak bisa menghindar.
La hadara ma'al qadar. Meskipun berusaha waspada, kalau sudah takdir enggak bisa. Qul la yusibana illa ma katabahu Allah lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah catat. Maka orang kalau ingat ini sudah takdir, dia akan lega, dia tentram, sudah takdir, enggak bisa saya hindari. Sekarang tinggal saya sabar. Enggak bisa menghindar. Anak meninggal, ditakdirkan. Kita sakit akan kena sakit, kita dipecat akan dipecat, dihina orang akan sudah tercatat. Semua sudah takdir. Baik, berikutnya. Sekarang ke berapa? Keempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syuhuduhu haqqallahi alaihi fitilkal balwa. Dia ingat tentang apa yang wajib dia lakukan kepada Allah dalam musibah tersebut. Wa wajibuhu fiha, apa kewajiban yang dia lakukan menghadapi musibah ini? Wa huwa sabru bila khilaf. Wajibnya adalah sabar. Dia ingat kewajibannya. Ingat kewajiban yang harus dia lakukan, yang diwajibkan Allah atasnya kepadanya dalam menghadapi dalam menghadapi musibah. Apa kewajibannya? Kewajibannya sabar. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang mengatakan ridho, tapi yang benar ini wajib, ini sunnah. Maka dia ingat, bila khilafin bainal ummah, wajib sabar, tidak ada khilaf di antara para kaum muslimin, awi sabru wa ridha, atau disertai dengan ridha ala ahadil qaulain, menurut salah satu dari pendapat ulama. Fahuwa ma'murun bi ada'i haqqillahi wa ubudiyati. Dia diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah ketika sedang diuji. Fitil kalbawa, dalam ujian tersebut, fala buddalahu minhu, maka dia harus melakukan kewajiban tersebut. Wa illa tadha'afat alaihi, jika tidak semakin parah. Jika tidak sabar, tidak menjalankan kewajiban, semakin bertambah. Semakin bertambah. Ini yang keempat. Maka wajib saya bersabar. Ya Allah, saya dikasih ujian, saya wajib bersabar. Ingat, ini kewajiban, bukan anjuran, ini kewajiban. Kalau kau tidak sabar, semakin parah, semakin tersiksa dirimu. Tapi kalau kau sabar, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, ini sudah? Masih ada 6. Ini sudah? Kita lanjut. Yang keenam. Kelima. Kata Ibnu Qayyim, syuhudu tarattubiha alaihi bidzambihi. Ingat musibah akibat dosamu. Akibat dosamu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Kita ini kena musibah karena ulah perbuatan kita. Allah berfirman, "Famin nafsik wa ma asabaka min sayyi'atin," dan keburukan yang menimpa engkau, famin nafsik, dari dirimu sendiri karena akibat perbuatanmu. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Dan kita lihat orang Allah kasih musibah. Mungkin dikasih musibah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau Allah tidak kasih musibah, berarti Allah tunda nanti hari kiamat lebih parah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah lalai dari orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda siksaan mereka sampai hari kiamat, di mana ketika mereka dibangkitkan mata mereka terbelalak. Oleh karenanya ketika kita terkena musibah, banyak istighfar.
Banyak istighfar. Wa hadza amun fi kulli musibatin daqiqatin wa jalilatin. Dan ini mencakup seluruh musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Fayushghiluhu syuhudu hadza sabab bil istighfar. Karena dia ingat ini akibat dosaku, maka dia sibuk beristighfar. Alladzi wa a'dhamul asbab fi raf'i tilkal musibah. Yang istighfar ini adalah sebab paling besar untuk menghilangkan musibah tersebut. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidak datang musibah kecuali akibat dosa, wa ma rufi'a bala'un illa bi taubah, dan tidak diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Maka ketika terkena musibah banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bertaubat. Sampai ada yang bilang, kalau suami memarah, pergi dari rumah, wahai sang istri, duduk kau istighfar, astagfirullah, sampai dia balik lagi. Dia balik sendiri nanti dengan kekuatan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau pas dia balik jangan bilang, kenapa pulang? Langsung disambut. Kenapa? Akibat dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkin salah lihat, mungkin salah dengar, mungkin salah hati, sombong, angkuh, malas ibadah, meremehkan orang. Banyak dosa kita. Makan yang enggak benar, ambil harta haram, majakin orang, nipu orang, riya, banyak. Hasad, banyak. Bilang saya enggak ada dosa, dosa banyak sekali. Siapa yang tidak riya? Siapa yang tidak hasad? Siapa yang tidak sombong? Siapa yang tidak angkuh? Siapa yang tidak meremehkan orang lain? Siapa yang tidak melihat yang haram? Siapa yang dagangannya 100% murni? Siapa? Taib, ini yang ke-5. Yang ke-6, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, an ya'lama anna Allah qad irtadaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Dia ingat bahwasanya ini pilihan Allah. Ini adalah pilihan Allah untuknya. Subhanallah. Ketika terkena musibah, yakin Allah pilih ini untuk dia. Maka dia ridha. Maka dia ridha. Wa annal ubudiyyah taqtadi ridaha bima radiyallahu bihi sayyiduhu maulahu. Dan sebagai seorang hamba harusnya dia ridha dengan pilihan Tuhannya untuknya. Fa illam yufi hadzal maqam haqqahu fa huwa lidha fihi. Kalau ternyata dia tidak bisa ridha, berarti lemah imannya. Falyanzil ila maqami sabri 'alaiha. Maka tidak ridha masih oke, tapi penting sabar. Tapi kalau kau bisa ridha, maka derajatmu tinggi. Fa in nazala anhu nazala ila maqami dzulmi wa ta'addil haqq. Kalau dia tidak sabar lagi, maka dia dosa. Di antara yang buat dia sabar, ini pilihan Allah buat saya. Pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Maka ada salaf mengatakan, kalau doa saya dikabulkan, saya gembira sekali. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan, saya gembira 2 kali. Pertama, gembira itu pilihan Allah. Yang kedua, gembira pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini teorinya begitu. Tapi prakteknya berat. Tapi siapa yang melatih diri, dia akan terbiasa. Oh iya. Dia minta-minta ternyata Allah tidak boleh. Pasti yang Allah takdir yang terbaik. Dengan syarat dia prosedural. Apa itu prosedural? Dia berdoa, dia berusaha. Allah takdirkan tidak sesuai keinginannya, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, bukan tidak pasti. Pasti dengan syarat prosedural. Dengan syarat sabar. Kalau dia tidak sabar, bukan pilihan terbaik bagi dia. Hanya pilihan menjadi terbaik bagi dia jika dia sabar menghadapi ujian tersebut. Maka itu pilihan terbaik. Tapi kalau dia tidak sabar, dia ngamuk-ngamuk, itu bukan pilihan terbaik. Betapa banyak Allah pilihkan yang buruk bagi pelaku maksiat. Betapa banyak orang pilihkan yang buruk bagi orang-orang kafir. Banyak. Syaratnya harus sabar. Ya. Pilihan terbaik, perhatikan. Terbaik jika sabar. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ke-7. Yang ke-7. Ibnu Qayyim berkata, Ayya'lam anna hadhil musibata hiya dawa'un nafi'un saqahu ilaihi at-tabibul alimu bi maslahatihi. Ingat bahwa
musibah ini adalah obat yang dibawa oleh tabib yang maha mengetahui, yaitu Allah maksudnya. Mengetahui yang terbaik bagi penyakitnya. Ini salah satu poin yang sangat penting. Yang paling tahu tentang kemaslahatan dia, Ar-Rahim bihi, yang sangat sayang kepadanya. Falyasbir ala tajarruihi, maka sabarlah untuk makan obat tersebut. Wala yataqayyahu, jangan dia muntahkan obat tersebut. Bitasakhutihi wa syakwahu, dengan dia marah-marah dan mengeluh sana kemari. Fayadhhaba naf'uhu batilan, kalau dia ngeluh-ngeluh, marah-marah, manfaat obatnya hilang. Ya, ini benar, Ibnul Qayyim dalam bukunya yang lain menyebutkan, terkadang seorang punya penyakit seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, dikasih musibah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Saya bilang kalau ada seorang dagang selalu untung, dia bisa sombong. Tapi kalau Allah kasih dia rugi sesekali, maka sombongnya hilang. Maka sombongnya hilang. Maka hilanglah sifat kesombongannya, sifat ujubnya, sifat semena-menanya ketika Allah kasih teguran-teguran. Betapa banyak orang ditegur sadar. Banyak atau tidak? Banyak. Saya punya kawan hancur-hancuran, narkoba, dunia gelap malam, kecelakaan. Habis kecelakaan, sadar, salat, ngaji. Terus berapa tahun kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Kalau tidak dikasih celaka, mungkin dia enggak sadar. Oleh karenanya, apa musibah yang menimpa kita? Obat. Ada penyakit yang kita tidak tahu caranya, dikasih musibah tersebut. Allah kasih musibah tersebut, sehingga penyakit tersebut hilang. Maka kata Ibnul Qayyim, sabarlah untuk makan obat tersebut. Jangan dimuntahin. Sabar. Sehari 3 kali. Jangan dimuntahin. Kalau dimuntahin dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngeluh sana ngeluh sini, itu fungsi obat hilang. Fungsi obat hilang. Sombong tambah sombong, angkuh tambah angkuh. Seperti Fir'aun dan teman-temannya. Dikasih musibah tambah angkuh. Tapi ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kata Ibnul Qayyim, ayya'lama anna fi uqbah hadha ad-dawa'i min asy-syifaa'i wal afi wa sihhati wa zawalil alam ma la yahsul bidunihi. Agar dia ingat bahwasanya dia tidak akan mencapai kesembuhan, hilangnya sakit, kecuali dengan obat ini. Seandainya tidak ada obat ini, dia tidak akan meraih. Fa idza tala'at nafsuhu karahiyat hadzal dawa, jika ternyata jiwanya benci dengan obat ini, wa mararatahu, dan dia rasa pahitnya obat tersebut, falyanzur ila akibatihi wa husni ta'thirih, maka ingat tentang dampak belakangnya. Akibatnya kalau dia sabar minum obat tersebut, maka akibatnya indah. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata di balik itu banyak kebaikan yang banyak. Wa fi mithli hadza qala al-qailu. Al-Mutanabbi Abu Thayyib pernah bersyair dengan berkata, la'alla utbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahatil ajzamu bil ilali. Kata dia, bisa jadi orang-orang mencelamu, ujungnya adalah kebaikan yang indah gara-gara mereka mencelamu. Sebagaimana jasad menjadi sehat ketika terkena penyakit-penyakit tertentu, ternyata untuk pengobatan-pengobatan tertentu sehingga menjadi jasad menjadi sehat. Ini contoh sederhana seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak mungkin menjadi bangsawan kecuali setelah menempuh obat yang bermacam-macam. Dimusuhi kakaknya. Kalau tidak dimusuhi kakaknya, dia enggak bisa jadi bangsawan. Dijual jadi budak. Kalau tidak dijual jadi budak, dia enggak bisa jadi bangsawan. Dituduh mencuri, dituduh ingin berzina. Kalau tidak dituduh berzina, dia tidak akan jadi bangsawan. Di penjara. Kalau tidak di penjara, dia tidak jadi bangsawan. Ternyata dia minum obat banyak sekali.
bertahun-tahun. Ujungnya jadi bangsawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diusir-usir oleh orang Mekah tidak akan pergi ke Madinah. Kalau sudah pergi ke Madinah baru kemudian Islam berkembang dengan luar biasa. Dimusuhi, pingin dibunuh, musibah-musibah ternyata mengantarkan kepada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin dalam agama. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka kedudukan tinggi diraih dalam agama. Maksud saya betapa banyak orang sabar ujungnya indah. Maka orang ketika merasakan pahit dia hasilnya indah, ujungnya pasti indah di dunia apalagi di akhirat. Makanya Nabi Yusuf kasih kaedah ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang kesembilan, an ya'lama annal musibata ma ja'at lituhlika wa taqtulahu. Tadi kata Abu Thaib At-Tunabbi, wa rubbama sahatil ajsam bil ilali. Terkadang tubuh jadi sakit setelah dikasih sakit lagi, seperti dikai atau ada yang harus diamputasi supaya menyelamatkan tubuh tersebut. Seandainya tidak dikasih sakit mungkin tidak selamat. Maka demikianlah musibah, dikasih untuk agar lebih baik, lebih sukses dan seterusnya. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya yang kesembilan, bahwasanya musibah tidak datang untuk membinasakan dia. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu wa tabtaliyahu, tetapi untuk menguji sabarnya dan untuk kasih ujian kepadanya. Fa yatabayyanu hina idzin hal yasluhu listikhdamihi wa ja'lihi min awliyaihi wa hizbi amla. Agar Allah tahu dia pantas enggak menjadi wali Allah, menjadi pasukan Allah atau tidak, dikasih ujian. Kalau pantas dijadikan wali, kalau enggak pantas enggak usah. Fa in thabata istafahu wajtabahu. Kalau dia sabar, maka Allah pilih dia, Allah akan angkat derajatnya. Wala khala'a alaihi khila'al ikram, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kemuliaan. Wa albasahu malabisal fadl, Allah akan berikan kepada dia gaun keutamaan, karunia. Wa ja'ala awliya'ahu wa hizbahu khadaman lahu, bahkan Allah menjadikan wali-walinya berkhidmat kepadanya. Wa aunan lahu, dan akan membantunya. Wa in qalaba ala wajhi wa nakasa ala aqibahi turid. Kalau ternyata dikasih musibah, dia berbalik, dia tidak sabar, dia akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufi aqafahu, maka dia ditampar tungkuknya. Wa uksiya wa tadha'afat alil musibah, dan musibah semakin bertumpuk kepadanya. Wa huwa la yash'ur fil hal bi tadha'ufiha, sementara dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertumpuk-tumpuk gara-gara dia tidak sadar. Wa ziyadatiha, dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertambah menimpanya kalau tidak sabar. Benar, orang kalau dikasih musibah tidak sabar, tambah musibahnya. Dia ngomel sana, ngambuk sana, sengsara bertumpuk-tumpuk. Walakin saya alamu ba'da dzalika bi annal musibata fi haqqihi sarat masaib. Namun dia akan tahu ternyata kalau dia tidak sabar, musibah akan menjadi double dan double. Kama ya'lamu sabiru annal musibata fi haqqihi sarat ni'aman adidah. Sebagaimana orang yang sabar akan tahu di kemudian hari ternyata kesabarannya tersebut adalah nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Dan banyak kejadian. Kita dikasih musibah, ternyata Allah mau kasih nikmat. Wa ma baina hatainil manzilatainil mutabayyinataini ila sabru sa'ah. Antara dua manzilah ini, jadi wali Allah atau diusir, kuncinya cuma sabar sebentar. Sabar jadi wali, enggak sabar jadi diusir. Wa tasji'ul qalbi fi tilkal sa'ah. Dan juga memotivasi hati untuk sabar ketika waktu tersebut. Wal musibatu la budda an tuqla'u an hadza wa hadza. Namanya musibah akan sirna. Kata Ibnu Taimiyah, musibah seperti cuaca, musim panas, musim hujan akan lewat. Yang jadi masalah bukan lewatnya, bagaimana kau menghadapi musim tersebut. Setelah lewat kau jadi apa, itu yang penting. Kalau lewat akan lewat, mau ngamuk mau enggak ngamuk lewat. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut akan menentukan masa depanmu setelah lewat musibah tersebut. Walakin tuqla'u an hadza bi anwa'il karamat wal khairat, akan tapi musibah dicabut dari orang yang sabar dengan berbagai macam karamah dari Allah dan kebaikan. Wa in akhal bil hirman wal khizlan, adapun musibah lewat dari orang yang tidak sabar dengan terhalangi dari banyak kebaikan.
Dzalika taqdirul azizil alim. Inilah aturannya Allah yang Maha mengetahui dan Maha perkasa. Wa fadlullahi yu'tihi may yasha, karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha pemberi karunia. Benar, betapa banyak orang diuji maka menjadi sangat mulia. Seandainya tidak diuji, tidak akan jadi mulia. Makanya orang ada yang mengatakan, seandainya Nabi Yusuf cuma di rumah saja, disayang oleh ayahnya, ya enggak jadi apa-apa. Cuma dimanja oleh ayahnya, enggak jadi apa-apa. Tapi karena dia dikasih musibah, maka jadi bangsawan, punya peran dalam dan punya pahala yang banyak. Jadi mulia sampai diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, X10. Sabar dengar pengajian. Wal asyir 10. An ya'lama anna Allah subhanahu. Ini 9 tadi panjang ya. An ya'lam. Ini 9 apa? Lulus ujian jadi apa? Jadi wali. Enggak perlu pakai stempel. Allah tahu ini wali. Setiap diuji sabar, wali. Enggak perlu stempel orang, enggak perlu pakai sorban, enggak perlu pakai tongkat, enggak perlu terbang. Sabar jadi wali Allah. Yang ke-10, an ya'lam anna Allah subhanahu yurabbi 'abdahu ala sarra'i wad dara. Dia ingat bahwasanya Allah mentarbiyah hambanya, mendidik hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Wa ni'mah wal bala, dengan karunia dan ujian. Fayastakhriju minhu ubudiyatu fi jamil ahwal. Allah ingin keluarkan hamba itu beribadah dengan berbagai macam kondisi. Ketika dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia bersabar. Fa innal abda 'alal haqiqati man qama bi ubudiyatillahi ala ikhtilafil ahwal. Hamba yang sesungguhnya tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suka duka tetap beribadah kepada Allah. Itu hamba yang sesungguhnya. Wa amma abdus sarra wal afiyah alladhi ya'budullah ala harfin. Adapun hamba kesenangan, dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi nyaman. Fa in asabahu khairatun ma'an nabi, kalau ditimpa dengan dia dapat kesenangan, dia tentram. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dikasih musibah, dia terbalik. Khasirat dunya wal akhirah, rugi di akhirat. Falaysa min abidihi alladhina ikhtarahum li ubudiyati. Seperti ini bukan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna al-iman alladhi yathbutu ala mahaqqil ibtila wal afiyah huwa al-imanun nafi' waqtal hajah. Dan tidak diragukan bahwasanya iman yang tetap tegar ketika dapat dalam suka dan duka, itulah iman yang bermanfaat ketika dibutuhkan. Wa amma imanul afiyah fala yakadu yashabul abda wa yuballighuhu manazilal mu'minin. Adapun imannya orang kalau senang saja tidak akan kokoh dan tidak akan menemani seorang mukmin, tidak mengantarkan seorang mukmin menjadi meraih tempat yang tinggi. Innama yashabu imanun yathbutu alal bala wal afiyah. Iman yang bisa menemani seorang mukmin sehingga mencapai derajat yang tinggi, iman dalam suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Ini yang terakhir. Kesimpulannya. 10 tadi apa? Ingat agar menjadi hamba yang sesungguhnya. Menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba Allah yang sesungguhnya, yang sejati. Apa tadi hamba Allah yang sejati? Beribadah kepada Allah dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Baik. Kesimpulannya saya bacakan. Apa kesimpulan? Fal ibtila'u kirul abdi wa mahaqqu imanihi. Ujian adalah alat yang digunakan oleh pandai besi untuk membakar emas atau membakar besi, untuk menghilangkan dari karatan besi. Fa imma an yakhruja tibran ahmar wa imma an yakhruja zagolan mahdhan. Setelah dibakar maka akan keluar lempengan emas yang murni atau ternyata karatan atau palsu. Kapan ketahuan? Kalau dibakar. Wa imma an yakhruju fihi maddatani dhahabiyyah wan nahasiyah, atau keluar ternyata emas tapi masih tercampur dengan perunggu. Fala yazalu bihil bala, maka Allah kasih ujian hatta yakhrujal maddatun nahasiyah min dhahabihi, sampai akhirnya keluar perunggunya hilang tinggal emasnya. Kasih ujian terus. Wa yabqa dhahaban khalisan, yang tersisa adalah emas yang murni. Falau alimal abdu anna ni'matallahi alaihi fil bala laysat bidun ni'matihi alaihi fil afiyah. Seandainya hamba sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia akibat musibah itu tidak dibawa daripada nikmat yang datang sebagai nikmat murni. Itu Ibnu Qayyim ingin bilang, kau dapat nikmat dengan dua cara. Cara pertama Allah kasih karunia langsung, dapat duit, dapat ini. Cara kedua Allah kasih musibah.
Ternyata di balik musibah ini ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan langsung. Ini butuh keyakinannya. Seandainya seorang hamba tahu akan hal tersebut, la syaghala qalbuhu bi syukrihi, maka dia akan sibuk bersyukur kepada Allah dengan hatinya dan lisannya, dan dia berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa kaifa la yashkuru man qayyada lahu ma yastakhraju bihi khabathahu wa nuhasahu. Bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan dia musibah, ujian, sehingga mengeluarkan kotoran dan perunggu dari emas imannya. Tibran khalisan yasluh li mujawarati wa nazar ilaihi fi darihi, yang membuat dia bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak di surganya dan bisa menempati surga dengan kedudukan yang tinggi. Fa hadhil asbabu wa nahwuha tuthmiru sabra alal bala. Insyaallah sebab-sebab ini dan yang semisalnya membuat seorang sabar ketika menghadapi musibah. Fa in qawiyat athmanat ridha wa syukur. Kalau sebab ini kuat, bukan cuma sabar, bisa jadi ridha, bahkan syukur dengan musibah tersebut. Fa nas'alullaha an yasturana bi afiyatihi. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menutupi kita dengan keselamatannya. Wala yafdhahuna bi ibtilaihi bi mannihi wa qaridan. Jangan Allah membongkar keburukan kita dengan ujiannya. Demikian nasihat dari Ibnu Qayyim. Dan demikian pengajian kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar. Jika diberi ujian, maka melakukan sabrun jamil. Wallahul musta'an. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.